Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini pertemuan ke-7 untuk mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Materinya adalah sistem hukum. Dan sistem hukum ini sebenarnya adalah mata kuliah yang pernah juga mungkin teman-teman itu pelajarin di saat belajar pengantar ilmu hukum. Jadi begitu masuk di pengantar hukum Indonesia, material ini adalah bahan yang sudah familiar, harusnya sudah biasa dengar. Kira-kira ada yang tahu sistem hukum yang ada di Indonesia atau yang biasa diulang-ulang dalam pembelajaran ilmu hukum sampai semester ini? Dia tidak bicara baru hari ini belajar mata kuliah pengantar hukum Indonesia, tapi tidak mengerti apa itu sistem hukum. Kalau definisinya, dia terdiri dari dua suku kata, sistem dan hukum. Nah, kalau kita mengacu pada kamus Inggris, kalau disebut sistem, yang harus ada dalam pahaman kita adalah a group of interacting, interrelated, and interdependent elements forming or regarded as forming a collective entity. Oleh sebab itu, dia kemudian ada dua cirinya. Kalau sistem itu ada pola hubungan dan saling ketergantungan di antara bagian-bagian dan elemen dalam sistem. Kemudian merupakan satu entity atau satu komponen yang saling related, berhubungan. Maka kalau kita berbicara sistem hukum, kita akan berbicara terkait dengan, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, itu adalah satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kemudian, dalam sistem hukum ada yang dinamakan dengan komponen-komponen. Komponennya itu ada 3. Apa itu? Disebut selalu substansi, struktur, kultur. Nah, substansi itu apa yang dimaksud substansi? Kalau di sini disebut substansi berarti kita berbicara norma hukumnya, aturan hukumnya, pasalnya, bunyi pasalnya. Dan substansi itu terdiri dari 3 hal. Berasal dari negara, berasal dari tengah-tengah masyarakat, dan juga berasal dari beberapa doktrin yang dikeluarkan oleh ilmuwan atau tokoh yang berhubungan dengan bidang hukum. Jadi, karena dia adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut, maka ketika disebut sistem hukum, kita berbicara mengenai 3 komponen dasar yang saling bergantung, saling terkait, saling mempengaruhi. Tadi substansi kita berbicara aturan normatif, pasal, dan juga aturan yang ada di tengah-tengah masyarakat atau biasa dikenal sebagai living law atau hukum adat misalnya, hukum kebiasaan misalnya. Nah, sekarang kita berbicara struktur. Kenapa setelah substansi ada struktur? Karena norma hukum itu kan terdiri dari aturan yang bersifat baik tertulis dan tidak tertulis, tetapi dia harus dilihat keaktifannya melalui unsur selanjutnya, seperti penegak hukumnya, masyarakatnya, dan orang yang dikenakan aturan tersebut. Nah, dalam konteks substansi dan kemudian turun ke struktur, struktur yang dimaksud adalah ini, menyangkut kelembagaan institusi pelaksana hukum, kewenangan lembaga, personil, aparat penegak hukum. Siapa itu? Kira-kira ada yang tahu siapa saja itu? Apa itu, Bu?
Yang disebut struktur hukum, Dila. Siapa itu kira-kira, Dila? Ada. Sebut penegak hukum, Bu. Itu. Yang penyot. Ya. Siapa itu, Dila? Siapa saja? Ini tidak ditandatangan. Yang disebut penegak hukum, Bu. Iya, siapa? Kayak advokat Pertama. begitu, Bu. Oh iya, tapi yang kalau disusun kita harus lihat dari susunan hierarki dulu. Jadi kalau ada masyarakat bermasalah, dia akan melaporkan ke polisi. Terus ke kejaksaan, jaksa. Kemudian ada yang disebut hakim. Terus ada yang disebut dengan penasihat hukum atau advokat. Terus ada lembaga ad hoc seperti KPK. Komisionernya adalah bagian dari struktur hukum. Sampai sini paham ya? Jadi yang disebut struktur hukum itu adalah institusi yang menjadi pelaksana hukum atau kewenangan lembaga dan personil. Jadi secara institusional dan individual, tapi dalam konteks personil penegak hukum. Nah, yang kedua, sudah dipahamin sama teman-teman kan, selain substansi struktur. Yang ketiga siapa? Apa? Yang ketiga apa? Di sini ada, menurut Sudikno itu adalah culture atau kultur. Kulturnya bukan kultur sosial dalam paradigma hukum di Indonesia. Yang dimaksud kultur hukum itu melibatkan perilaku dalam hukum yang melibatkan masyarakat. Nah, jadi disebutkan jika kita melihat sistem dan sistem itu merupakan sistem yang berlaku secara in general and principle, maka dia punya asas yang harus diimplementasikan. Nah, di sini disebut dengan principle of legality, 8 prinsip legalitas. Apa saja itu? Yang pertama, suatu sistem harus mengandung peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan itu dibuat dan diumumkan. Kemudian, tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut. Kemudian, peraturan-peraturan harus disusun dalam formula yang bisa dimengerti. Kemudian, sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain. Jadi overlapping aturan itu akan menyebabkan kerancuan penerapan asas dan norma. Dan itu di dalam prinsip sistem hukum tidak boleh ada. Yang keenam, peraturan-peraturan tak boleh mengandung tuntutan yang melebihi dari apa yang dapat dilakukan. Karena acuan dari peraturan dibuat oleh lembaga, maka acuan itu harus berdasarkan naskah yang ada, naskah akademik sebelumnya, latar belakang mengapa aturan itu harus diinisiasi atau diadakan, dan bagaimana nanti aturan itu mudah diimplementasikan. Kemudian apalagi? Tidak boleh ada kebiasaan untuk merubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi. Jadi yang tujuh itu, prinsip yang ketujuh itu dalam membuat suatu sistem hukum itu tidak boleh sedikit-sedikit merubah, sedikit-sedikit merubah. Coba kalian mengacu kepada beberapa negara. Kita lihat saja misalnya untuk konteks norma konstitusi dasarnya yang secara fundamental berlaku di negara dengan sistem Anglo seperti Amerika. Itu peraturan undang-undang dasarnya itu sudah berusia ratusan tahun. Jadi meskipun peradabannya berubah dari peradaban konvensional, modern, dan postmodern, aturan itu
tetap dalam konteks undang-undang dasarnya masih fundamental right-nya itu masih ada. Jadi sistemnya masih ada. Kalaupun nanti diejahwantakan atau ditafsirkan berbeda, itu tidak merubah asas dasarnya mengapa ada prinsip aturan norma seperti itu. Itu yang disebut tidak boleh ada kebiasaan untuk kerap mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang atau masyarakat kehilangan orientasi, kehilangan tujuan untuk melaksanakan satu peraturan. Nah, yang terakhir adalah dalam prinsip legalitas harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya pada konteks kehidupan aktual atau sehari-hari. Oleh sebab itu, melihat dari 8 prinsip itu, maka jika tidak terpenuhi, kalau disebut prinsip artinya seperti sesuatu yang normatifnya itu sudah seperti itu standarnya. Kalau tidak, maka sistem hukum menjadi tidak baik. Bahkan dapat dinyatakan tidak terdapat sistem hukum sama sekali. Hal ini penyebabnya. Jadi asas atau 8 prinsip itu bukan cuma sekedar syarat adanya sistem hukum, tapi kualifikasi atas sistem hukum sebagai suatu yang mengandung moralitas budaya hukum tertentu. Jadi di masyarakat manapun itu, coba kalian searching atau kalian belajar dari berita-berita di beberapa negara, tetap mereka punya namanya substansi, punya penegak hukum strukturnya, dan punya budaya hukum yang berusaha saling melengkapi, yang dikenal sebagai sistem. Nah, oleh sebab itu, ketika kita belajar sistem hukum, maka paradigma yang paling besar adalah siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Silakan. Sekarang kita masuk di sesi bertanya. Kalau tidak, ya Ibu tambahkan lagi. Yang paling penting dari sistem hukum ini apa? Ayo, siapa yang mau berbicara, berbagi tentang sistem hukum? Tadi kan substansi, struktur, kultur. Nah, kalau kita berbicara substansi, kita berbicara norma. Yang buat norma hukum itu lembaga seperti DPR dan eksekutif. Inisiatifnya eksekutif. Eksekutif itu adalah pemerintah dan pembantu presiden. Kemudian kultur. Tapi sistem hukum ini akan berdaya baik kalau apanya yang baik? Apanya yang paling mempengaruhi? Coba saya tanya Eko, Dila, Hadijah, Sri Ardi, Pawage, Amira, Bese, Fernandes, Abustan, Abdul Syahid. Apa yang paling mempengaruhi sistem hukum? Ada substansi, struktur, kultur. 3. Apa Eko? Pawage mau paling. Ulangi Bu, tanya Bu. Nggak didengar suara saya. Yang apa tadi? Yang mempengaruhi Bu ya? Mempengaruhi hukum Bu? Sistem. Sistem yang politik, ekonomi, dan sosial Bu? Itu kan aplikatifnya. Yang paling mempengaruhi adalah Masyarakatnya Bu? iya. Jadi sekarang begini. Kenapa ada tempat yang semuanya berjalan baik-baik dan mau nurut? Sementara ada tempat yang kacau balau, tetapi tetap ada masyarakat, tetapi kelihatan tidak baik. Terus mengapa ada pula yang in the middle of that, ada di pertengahan antara teratur dan tidak teratur tersebut. Jadi ada di antara kedua hal tersebut. Not bad thing, but it's the bad. Tidak baik, tapi tidak terlalu baik, tapi itu kurang baik sebenarnya. Karena masyarakat. Sekarang saya tanya, semuanya harus
proaktif ya di kelas. Kalau ada orang buang sampah, yang salah siapa? Pemerintah. Atau siapa? Individu. Individu itu kalau lebih dari 10, dia buang sampahnya sembarangan, berarti pemerintah yang salah. Kira-kira siapa yang salah? Pak Wage. Kalau temannya Pak Wage buang sampah, Pak Wage buang sampah, terus teman-teman yang lain ikut buang sampah. Yang salah siapa? Struktur atau substansi? Kultur, Bu. Ya. Jadi memang dalam sistem itu yang akan mengaktifkannya itu adalah individu. Individu ini kalau lebih dari 2 orang akan disebut masyarakat. Jadi komponen masyarakat ini akan sangat mempengaruhi sistem hukum. Jadi begini contohnya ya, substansi dibuat sebagus apapun, dia adalah sesuatu yang harus diaktifkan. Kenapa dia diaktifkan? Sekarang kalian lihat semua. Misalnya kita berbicara, mohon maaf ini ya, mohon maaf. Kalau kita berbicara 2, ada kehidupan religius dan ada kehidupan sebagai warga negara. Kehidupan religius berarti kita menggunakan kitab suci sebagai panduan hidup. Misalnya untuk yang beragama Islam itu Al-Quran plus hadis plus ijtihad ulama. Nah, Al-Quran itu dalam perspektif Islam adalah kitab suci yang bisa mengaktifkan dan menerapkan apa yang ada dalam hukum-hukum yang termuat di dalam kitab suci itu adalah manusia. Nah, artinya manusia yang mau mengikuti aturan dalam hukum Islam dan Al-Quran dan hadis misalnya, itu pun memerlukan yang dinamakan dengan fleksibilitas ketika masyarakatnya berkembang dinamis. Maka dibukakanlah pintu yang disebut ijtihad. Itu untuk kategori agama. Dalam konteks ini Islam. Bagaimana dengan masyarakat seperti Indonesia yang substansi, struktur, dan kulturnya based on kehidupan masyarakat yang lebih banyak dibangun dari sisi budaya. Sampai sini paham ya? Jadi yang pertama adalah masyarakat. Masyarakat ini yang akan memanfaatkan dan masyarakat inilah yang akan diatur menurut substansi dan struktur. Polisi itu tidak mungkin menangkap orang yang lagi duduk-duduk makan pisang goreng biasa. Iya atau tidak? Kalau ada polisi, orang lagi duduk-duduk makan pisang goreng dan saraba di pinggir pantai dia tangkap, itu polisi yang ngawur. Polisi akan menangkap orang kalau misalnya menurut Undang-Undang Lalu Lintas, dia berkendara tapi dia tidak pakai helm. Dia berkendara dan dia ugal-ugalan, kelihatan di CCTV, akhirnya dikejar. Atau ketika pemeriksaan, ternyata didapati dia membawa kendaraan, tapi kendaraan tersebut terindikasi curian dan kendaraan tersebut tidak memiliki bukti berkas yang sesuai. Di situ baru aparat atau struktur hukum ini bekerja. Nah, yang dia pakai dasarnya itu yang disebut substansi atau norma hukumnya. Itu disebut dengan menurut pasal bla 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 dalam kitab undang-undang bla bla bla. Seperti itu. Jadi bekerjanya ini sistem dari masyarakat. Meskipun diketahui dalam konteks hukum itu kita belajar ada preventif dan juga preemptif dan juga defensif dalam sikap seorang penegak hukum. Sekarang, kalau kosong ini kayaknya. Apa yang disebut preventif? Sudah belajar PIH.
Abdul Syahid, mana mukanya Abdul Syahid? Nah, Abdul Syahid, apa itu preventif itu? Abdul Syahid. Apa? Amira. Apa itu preventif dalam ilmu hukum? Tindakan pencegahan, Bu. Nah, Abdul Syahid sudah dengar tadi? Apa? Iya Bu, dengar Bu. Apa itu preventif? Tindakan pencegahan Bu. Misalnya, orang mau makan, jangan makan, tidak boleh. Begitu? Iya Bu. Ih, misalnya itu orang mau makan dilarang. Apakah itu yang dimaksud? Coba Dila. Dila, preventif yang dimaksud apa Dila? Tindakan pencegahan yang dimaksud. Iya, Mak. Apa? Tindakan pencegahan, Bu. Misalnya, suatu pengaturan norma agar orang tidak melakukan pelanggaran. Misalnya, kalau kita undang-undang hukum pidana itu kan lebih kepada aspek represif. Halo? Putus-putus. Sementara dalam undang-undang itu juga ada berisi preventif. Preventif sisinya adalah pencegahan. Amira, misalnya seperti apa Amira? Contohnya, Bu. Ya, ini bidang hukum ya, bukan bidang keseluruhan kehidupan, tapi bidang hukum dulu. Misalnya, Nasihat orang tua, Bu. misalnya bagaimana nasihatnya? Hai Amira, janganlah Orang tua melarang anaknya. melarang apa? Orang tua melarang anaknya untuk tidak merokok, Bu. Mengapa? Karena merusak kesehatan. Oke. Tapi itu kan orang tua. Orang tua merupakan pembentuk undang-undang. Bukan. Yang membentuk undang-undang adalah Menggunakan masker. siapa yang membentuk undang-undang Fernandes? Kira-kira siapa yang membentuk undang-undang? Tadi sudah disebut lembaga legislatif dan juga inisiatif dari pemerintah. Ada bentuk dari norma atau substansi itu yang sifatnya preventif. Misalnya mengatur ketertiban. Jadi dalam aspek preventif artinya sebelum terjadi sudah dicegah. Kira-kira apa itu Pak Wage? Ini kalau kayak begini harus punya buku semua deh. Tidak ada yang bisa bergerak. Itu yang begini Bu, kalau preventif, misalnya seperti ini Bu, kita anggota Polri melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba agar anak-anak sekolah tidak terlibat narkoba Bu. Nah, tindakan penyuluhan itu ada di upaya preventif. Adakah Preventif, dalam undang-undangnya berbicara terkait tindakan pencegahan seperti itu? Oh, ada, Bu. Ternyata di Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba pasal ini ada dimuat seperti ini. Bunyi pasalnya bla bla bla. Ya, itu yang dimaksud dengan ternyata aturan undang-undang itu ada juga aspek preventif. Terus bagaimana, Bu, dengan aspek yang kalau dia sudah kejadian?
Ya, kalau dia sudah kejadian berarti kita sudah masuk definisi normatif dari pelanggaran. Atau bahkan kalau dia melakukan kejahatan dari penyalahgunaan narkotika, itu sudah disebut dengan tindakan bukan preventif lagi, tapi Bu. apa? Depresif, Bu. Iya, harusnya diapakan? Depresif. Kalau represif bedanya dengan preventif apa? Tangkap, Bu. Kalau preventif kan pencegahan, Bu. Kalau represif penindakan, Bu. Oke. Kalau penindakan dengan pencegahan sama sanksinya? Beda, Bu. Di Beda, Bu. preventif yang kelihatan unsurnya adalah tindakan pencegahan. Jadi dia cuma anjuran, himbauan. Tapi kalau sudah represif, tidak ada lagi bilang, saya tidak tahu ternyata tidak boleh mengkonsumsi sabu-sabu. Tidak bisa begitu. Bisa begitu kira-kira kalau sudah digerebek, saya tidak tahu ternyata main judi begini tidak boleh. Nggak bisa, Bu. Tangkap. Nah, kan? Itu yang Ya. disebut dengan ketika kita belajar substansi struktur kultur, kita belajar siapa yang menggerakkan sampai terjadinya proses penegakan hukum. Dan bagaimana seorang aparat itu bekerja dengan melihat substansi aturan hukum seperti itu. Jadi ini satu kesatuan, itu yang disebut sistem hukum. Nah, kalian boleh catat, satu masyarakat. Yang kedua adalah selain masyarakat, kira-kira apa lagi komponen yang mempengaruhi? Apa kira-kira? Budaya mungkin, Bu. Nah, budaya. Kebiasaan. Sekarang, iya, budaya itu kebiasaan. Sesuatu yang diulang-ulang. Sebenarnya misalnya dulu itu orang itu cuma kalau disebut dengan masyarakat prasejarah, kita misalnya lihat dulu kondisi untuk mencerahkan, untuk memberikan ilustrasi mengapa budaya itu kemudian selalu berkembang, dan sebenarnya budaya itu bisa disetting untuk menjadi baik bagi masyarakat atau society. Jadi dulu itu kan orang masyarakat prasejarah itu kan hanya hidup untuk berburu supaya dia survive. Belum lagi ditambah pada saat itu masih banyak hewan-hewan buas. Jadi masyarakat itu hanya berpikir untuk survive, bertahan hidup saja itu sudah luar biasa. Dan mereka juga beranak pinak untuk mempertahankan eksistensi regenerasi masyarakatnya, society-nya. Tapi makin lama makin berkembang dengan adanya sistem polis atau negara-negara yang kemudian mengadopsi kebijakan-kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakan ini apa tujuannya? Untuk membuat populasi manusia saling tertib. Karena sebelumnya dikenal ada yang dikenal masa yang disebut dengan Homo homini lupus. Itu sudah dijelaskan waktu kalian belajar PIH kan? Manusia memangsa manusia lain. Manusia bisa menjadi serigala bagi manusia lain. Tapi dengan adanya aturan hukum, maka sistem hukum alam yang mempersepsikan siapa lebih kuat yang bisa survive itu tidak lagi seperti itu, tidak lagi sebarbar itu. Kehidupan dengan adaptasi sosial yang lebih baik. Makin ke sini makin baik lagi. Tapi ternyata masyarakat juga kadang-kadang melampaui apa yang diatur menurut tertibnya. Jadi dalam hukum itu kan sudah diatur, tidak boleh melanggar hak manusia lain. Tapi dengan adanya kebebasan menggunakan sosial media dan kebebasan untuk memberikan komentar di berbagai konten, ini kemudian manusia ada yang berpikir, oh saya bisa kasih komen semau saya. Nah, ini artinya ketika orang yang diserang dengan haters atau hate comment, ujaran kebencian itu merasa terganggu mental dan kehidupan pribadinya, dia boleh memposisikan dan mengajukan masalah tersebut karena ini mengganggu. Tapi ingat,
karena Indonesia masuk dalam konteks menggunakan asas legalitas, maka sesuatu itu bisa diproses kalau ada normanya atau substansi. Paham ya? Kalau tidak, maka aduan itu tidak akan berguna. Paham ya sampai sini? Itulah yang disebut dalam hukum ada pembelajaran sistem hukum. Substansi, struktur, kultur yang diatur dalam masyarakat, perilaku masyarakat, dan aturan itu harus sudah ada sebelum masyarakat melakukan suatu perbuatan. Nah, ini kan sering diulang-ulang. Kalau kalian tidak percaya, coba lihat kasusnya Raffi Ahmad. Dia itu sudah betul-betul tertangkap melakukan penyalahgunaan narkotika. Tapi narkotika yang dia pakai atau dia gunakan untuk golongannya belum diatur dalam hukum pidana Indonesia, maka dia bebas. Dia direhabilitasi, itu yang disebut dengan ada yang menjadi problem dalam penegakan hukum kalau norma atau substansi itu tertatih-tatih mengikuti masyarakat yang sangat boom. Makanya sebenarnya orang hukum itu harusnya sangat visioner. Dalam hukum itu dikenal ius constitutum dan ius constituendum. Ius constituendum itu kan mencakup apa yang akan dilaksanakan pada masa depan. Seperti itu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak, saya yang bertanya. Pak Jusman ini kayaknya ada di acara pesta lagi. Bisa-bisanya dia ada di acara pesta, baru dia ikut kuliah. Dia ribut lagi. Saya di bandara ini, Bu. Mau naik Dari haji kegiatan. ya? Iya, Bu. Oh. Tidak, dari kami balik ke Makassar. Oh iya, safe Iya, Bu. flight, Pak Jusman. Iya, Bu. Oke. Tidak ada pertanyaan ya. Jadi masyarakat, budaya. Kita kasih contoh, for example. Kadang-kadang di lapangan itu ada orang bawa kendaraan kan. Ternyata kelengkapan administrasinya tidak lengkap. Jadi dia dihentikan oleh aparat kepolisian. Dia tidak mau terganggu. Akhirnya dia bilang seperti ini, Pak, terima Miki ini. Ambil nih, saya buru-buru ini. Dia selip di tangannya aparat penegak hukum itu uang 200-300 ribu. Dan dia mau diizinkan lewat. Itu yang disebut dengan kebiasaannya dia seperti itu. Dan kebiasaan itu bukan cuma satu orang yang bikin seperti itu. Akhirnya, kalau tidak kuat-kuatan dengan idealisme dan moralitasnya, penegak hukum yang ada di jalan itu akan mengambil uang tersebut dan melupakan tugasnya untuk menegakkan aturan. Seperti itu. Itu yang disebut kultur itu kadang-kadang dari masyarakat. Misalnya mereka dia mau dikasih kayak gitu. Ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan, Dila, tidak ada pertanyaan, Fernandes, Abustan, Abdul Syahid, Dese, Amin, Wage, Bu, saya, Bu. silakan. Jadi, Ya. Saya dengar sih, Pak. oh iya, iya. Jadi misalnya, Bu, tadi yang kita sampaikan bahwa misalnya, kalau kita ada CV misalnya, langsung kita bayar ke petugas bahwa tidak usah saya ditilang. Apakah tidak bisa yang bersangkutan dikena hukum dan yang menerima? Ada kira-kira undang pasal yang bisa kena dia? Nah, ini kita tanya ke Pak Wage. Bagaimana Iya, Pak Bu. Wage? Karena dia adalah bagian dari aparat penegak hukum. Ya, Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan. Jadi yang memberi dan menerima, Bu, bisa, Bu. Suap penyuap, Bu. Bisa dikenakan, Bu. Yang polisinya ya lebih parah lagi. Selain dia kena pidana juga kena ini sanksi kode etik. Perspektifnya tidak boleh sebenarnya, Pak. Tidak ada apologi di situ, tidak ada alasan pembenar. Pak Jusman Anju dan teman-teman. Jadi sebenarnya hukum itu strict. Artinya strict itu sebenarnya untuk ketertiban masyarakat juga. Nah, terus bagaimana Bu kalau ada kadang-kadang hukum yang fleksibel? Fleksibel itu kalau melihat nilai keadilannya. Jadi kan landasan yang dipakai oleh aparat penegak hukum itu kan selalu ada 3. Landasan filosofis, sosiologis, baru yuridis. Yuridis kalau berhadapan dengan masyarakat, dia akan menjadi
cukup bisa diatur sesuai mau masyarakat. Jadi kayak gini, mengapa banyak kasus setelah viral baru bisa selesai dengan cepat dan menurut masyarakat adil, fair. Misalnya ada kasus seorang istri yang melaporkan suaminya melakukan KDRT, ternyata di aparatnya justru dia dijadikan tersangka. Tapi setelah viral, kasus itu dilacak, ternyata betul-betul KDRT. Nah itulah disebut fenomenanya sekarang itu enak sekali sebenarnya, karena masyarakat sudah lebih melek menggunakan sosial media untuk meminimalisir kong kali kong oknum yang berusaha menghilangkan eksistensi penerapan norma hukum yang seharusnya. Jadi unsur yuridisnya itu kalau ada orang KDRT harusnya diperiksa secara psikolog, dia diperiksa, ada visum et repertum bahwa bagian mana yang luka dan penyebab luka, apakah dia sengaja, apakah memang dia dibenturkan, apakah dia dianiaya seperti ini, dan sudah berapa lama masa luka, itu kan sebenarnya visum et repertum. Dan kemudian ada saksi, dan kemudian keterangan. Dan itulah yang memperkuat bahwa orang ini korban, bukan harus justru dibawa ke penjara. Sekalipun aparatnya disogok berapapun, kalau dia secara idealisme moral tidak melanggar kode etik, bisa saja tegak hukum itu. Cuma ada fenomenanya setelah postmodernisme sekarang adalah viral dulu baru bisa dapat keadilan. Ini luar biasa ya. Jadi saya berharap teman-teman yang belajar hukum, apalagi masih di semester awal ini, itulah yang kalian tahu. Prinsip hukum itu akan bisa baik kalau substansi, struktur, dan kultur sebagai satu sistem hukum ini konsisten. Bukan cuma bicara di mulut. Kita harus tidak korupsi, ternyata korupsi. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, ternyata buang sampah sembarangan. Kita tidak boleh melakukan menerima suap-suap seperti ini, bla bla bla. Orang yang paling pertama menerima gratifikasi dia. Jadi ini semua kalau kita membangun sistem, kayaknya biar ganti-ganti pejabat sudah masalah sih, karena yang dibangun adalah struktur berpikir yang konsisten, baik penegak hukumnya, baik aturan hukumnya, dan masyarakatnya yang sudah menyadari hak dan kewajibannya. Sayangnya paling banyak kasus seperti ini ya, mohon maaf teman-teman, orang melapor terjadi pemerkosaan. Lah, pemerkosaan terhadap anak di bawah umur jelas-jelas dilakukan oleh orang dewasa yang mempunyai relasi kuasa. Jadi dia abusif, dia bisa melakukan aniaya itu karena dia punya kuasa ke karyawannya, ke anak di bawah umur dan sebagainya. Dan kemudian dia lolos, dan hanya memberikan uang ganti rugi. Atau pelaku pemerkosaan yang dikawinkan dengan orang yang diperkosa. Padahal secara traumatik itu efeknya besar. Jadi harusnya itu dia jangan dikawinkan, harusnya melakukan itu di penjara. Kalau dia mau secara baik-baik, kenapa dia harus memperkosa? Kalau dibilang dia suka sama Sukaji, ya kalau begitu, kenapa harus diperkosa? Kenapa setelah diperkosa baru dikawinkan? Jalur masuknya saja sudah salah. Apakah dia nanti langgeng dalam hubungan rumah tangga? Jangan sampai dia menerapkan relasi kuasa, dia lebih berkuasa daripada. Jadi ada banyak tidak benar inkonsisten dalam penegakan hukum karena sistem hukumnya tidak diterapkan dengan melibatkan 3 komponen yang saya sebutkan, substansi, struktur, kultur itu dengan konsisten. Ya baik, terima kasih. Mungkin saya akan kasih tugas nanti teman-teman untuk tolong dicatat tugasnya. Tugas nanti akan saya buka di pertemuan selanjutnya. Untuk sebelum mulai, tugasnya ada 3. Substansi, struktur, kultur ini kalian memberikan definisi masing-masing, mau pakai Moljatno, mau pakai Lawrence Friedman, silahkan. Dan siapapun ahli hukum lainnya silahkan. Analisis substansi, struktur, kultur ini di backup sama contoh. Supaya apa? Kalian buka buku, kalian buka literatur, dan kalian pelajarin, kemudian kalian cari contoh, itu sudah masuk dalam pembelajaran kalian. Jadi begitu ada mid test, kalian sudah, it's okay, saya understand, saya mengerti ini, saya akan laksanakan seperti ini.
Tidak susah kan? Tugas untuk pertemuan ke-6. Iya, Bu. Oke, kalau ada yang masih tidak mengerti apa isi tugasnya, boleh koordinasi ke Dilah sebagai ketua tingkat ya. Tugasnya kapan selesai? Sebaiknya sebelum saya masuk lagi pertemuan pekan depan, kalian sudah well prepare, jadi saya bisa bertanya di awal pertemuan. Terima kasih atas semua atensinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.